barat Sumatera, ini antara Sumatera Utara dan Aceh Singkil. Nah, ini abad 13 itu masuk dari India ke ini, terutama ke Aceh. Kemudian yang hijau ini abad 15, ini terutama wilayah Aceh secara keseluruhan dan semenanjung Malaysia ini. Ini abad 15. Kemudian yang merah-merah ini abad ke-16. Jadi pesisir barat, ini mulai dari Sumatera Barat sampai Bengkulu. Kemudian juga Malaysia di tengah, dan kemudian pesisir utara Pulau Jawa dan Pulau Jawa Barat dan Jawa Tengah itu kira-kira juga abad 16. Tapi sebenarnya Wali Songo itu sudah abad 14 kalau nggak salah ya, seharusnya ya. Tapi juga ada di Kalimantan beberapa titik ini, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kemudian juga di mana ya? Sulawesi Tenggara ya, kemudian Maluku, Halmahera, dan kemudian Filipina Selatan, Mindanao ya. Nah kemudian yang abad 17-18 itu berlanjut seluruh daratan Sumatera dan Pulau Jawa, kemudian juga Malaysia dan Brunei, dan sebagian besar pesisir Kalimantan, kemudian ke Sulawesi. Nah di Indonesia Timur terutama Nusa Tenggara dan Papua itu ya secara umum tidak terpetakan dalam gelombang persebaran ini, tapi saya kira banyak juga sebenarnya orang Islam di sana. Ini arus persebarannya ya, kalau melihat arusnya gitu seperti apa namanya, setengah mangkok gitu, atau busur panah. Jadi dari mana, Aceh, semenanjung Malaysia, turun ke bawah sampai Jawa, kemudian naik lagi ke Sulawesi, ke Maluku, dan sampai ke Mindanao, ke Filipina Selatan. Jadi seperti busur yang dikenal sebagai busur Islam Asia Tenggara ini, juga Brunei ya sana. Nah kebetulan juga wilayah-wilayah ini sebenarnya adalah etnisnya itu Melayu hampir keseluruhan ya, terikat dalam satu etnis Melayu, pertama sampai ke Jawa, kemudian naik ke Kalimantan, sebagian Sulawesi itu sampai ke Mindanao, itu paling dominan itu etnisnya Melayu. Kebetulan di etnis Melayu, kemudian juga Islam masuknya itu di sana. Nah, di utara ini agak kurang. Nah, ini mengenal politik dalam Islam gitu ya. Jadi ini ada problem siapa pemimpin kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, itu yang meneruskan kepemimpinan Islam itu siapa? Nah itu diantara Sunni, Syiah, dan Khawarij itu ada pandangan yang berbeda-beda, tidak apa namanya disepakati gitu ya, tidak meninggalkan penerus yang disepakati sesudah Nabi wafat itu. Jadi mereka Sunni, Syiah, dan Khawarij itu menginterpretasikan atau menafsirkan kepemimpinannya masing-masing. Sunni itu ya percaya, jadi waktu itu dikomunikasikan oleh otoritas Khalifah terpilih ya Abu Bakar ya. Kemudian ya ini Sunni itu mengambil dari penjaga sunnah Nabi, yang merupakan cara Nabi menjalani hidupnya. Jadi idenya adalah untuk menciptakan kehidupan Nabi sedekat mungkin. Nah, dalam slide selanjutnya nanti saya kira soal kepemimpinannya itu juga jadi masalah sih. Nah, Syiah itu lebih kuat karena berorganisasi. Nah, Syiah berarti partai politik gitu ya. Kaum Syiah berpendapat bahwa otoritas karismatik Nabi itu diturunkan melalui keturunan silsilah. Jadi tradisi mereka biasanya datang dari imam, keturunan yang disepakati sebagai keturunan sah Nabi. Nah, imam terakhir yang meninggal pada tahun 873 Masehi, tapi mereka mempertahankan diri dengan mentransfer otoritas mereka ke dalam tradisi yang diturunkan dari 12 imam keturunan pertama. Jadi ini keturunan kalau Syiah itu. Nah, kemudian Khawarij itu bentuk Islam yang lebih radikal. Di sini diartikannya seperti itu, dan egaliter yang pada dasarnya mati setelah beberapa abad pertama. Jadi meskipun masih mempertahankan dirinya di Muslim tiba di Oman,
Jadi kaum Khawarij berorientasi pada kitab suci, tidak berfokus pada tradisi Nabi. Jadi atau pada pemimpin tertentu, yang pemimpin terpilih yang tidak terkait secara genealogis dengan Nabi. Jadi ini tiga kelompok ini mengartikan kepemimpinan atau politik terkait dengan kekuasaan itu berbeda-beda. Nah ini yang Sunni tadi. Jadi ada fenomena kekurangan otoritas keagamaan sejak Khalifah Utsmaniyah terakhir digulingkan tahun 1924 itu. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Muslim radikal mendesak untuk pengangkatan kembali seorang khalifah, seorang figur otoritas yang dapat dipilih dalam Islam. Ini memiliki implikasi mendalam bagi berbagai negara Muslim yang masing-masing muncul. Jadi negara Muslim termasuk beberapa di Asia Tenggara, yang masing-masing muncul dari masa kolonial. Selama tahun 50 hingga 70 harus menghadapi masalah legitimasi masalah ini ya, jadi kepemimpinan dan namanya khalifah. Ada yang memilih demokrasi, ada yang memilih pemerintahan militer, ada yang memilih untuk pemerintahan agama. Nah ini di dunia Timur Tengah. Nah ini ada catatan dari Hefner ya, terkait dengan Asia Tenggara di dalam bukunya Remaking Muslim Politik itu. Nah, Hefner mencatat bahwa etnis Arab itu terdiri dari sekitar 15-18% dari 1,2 miliar Muslim. Nah, sedangkan 60% Muslim itu tinggal di Asia. Asia itu mungkin yang dimaksud di luar Arab ya. Nah, pada pertengahan Muslim awal, orang-orang Turki di Asia Tengah telah menjadi penguasa di sebagian besar Timur Tengah. Keturunan mereka, Utsmaniyah, itu menciptakan kerajaan terluas yang pernah ada di dunia Muslim. Perdagangan dan perjalanan membantu menyebarkan Islam ke masyarakat pesisir yang sekarang disebut Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Jadi ini sejarah bagaimana Islam masuk ke Asia Tenggara. Peradaban Islam setelah abad pertama adalah agama multi etnis dan transregional di mana Muslim Asia memainkan peran sentral. Jadi Islam tidak memiliki organisasi seperti di gereja secara formal, melainkan memiliki ulama. Tapi di dalam Syiah, para ulama lebih terorganisir dan memiliki kekuatan yang lebih besar. Di sebagian besar dunia Sunni hanya ada jaringan ulama saja. Seperti di sebagian besar di Asia Tenggara yang menganut Sunni, yang ada itu jaringan ulama Asia Tenggara atau jaringan Islam Asia Tenggara. Nah, Islam di Asia Selatan dan Tenggara itu memiliki tradisi mistisisme atau tasawuf yang panjang. Juga dimulai pada awal abad ke-19. Kedua wilayah tersebut menyaksikan kebangkitan gerakan reformasi Islam yang berusaha melaraskan praktek dengan Arab. Jadi ada kebangkitan reformasi yang melaraskan dengan dunia Arab. Gerakan-gerakan ini merupakan respon terhadap kolonialisme Barat dan refleksi dari difusi metode baru percetakan dan pendidikan dirintis di Mesir dan Arab Saudi. Jadi ada peran percetakan dalam persebaran Islam, terutama mulai buku-buku yang tersebar di seluruh penjuru dunia ya, kemudian dibaca dan membawa pengetahuan melalui pendidikan dan sebagainya. Nah ini dari artikel yang lain bisa kita lihat ini terkait dengan Asia Tenggara. Asia Tenggara itu dilihat sebagai persimpangan budaya sekaligus geografis Asia, di mana peradaban Sinik atau peradaban Cina, Hindu, Islam, dan Barat bertemu di kawasan ini dan berinteraksi selama hampir 1 milenium, 1000 tahun. Di busur Muslim yang tadi itu, busur Muslim di bawah itu jauh dari homogen, itu membentang dari Thailand Selatan melalui semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, sebagian Kalimantan, Sulawesi, hingga Kepulauan Sulu, Mindanao. Jadi namanya busur Muslim di Asia Tenggara. Nah, Islam dibawa ke Asia Tenggara itu oleh Arab. Kemarin sudah dijelaskan ada beberapa teori. Teori Arab, teori Persia, dan teori India, tapi satu lagi teori Cina.
dan berkembang dalam kondisi yang berbeda dari yang lain di dunia Muslim. Jadi ini Islam berkembang di Asia, tapi kemudian Islam di Asia Tenggara itu berkembang dalam kondisi yang berbeda dari dunia Muslim, terutama di Timur Tengah, di mana agama itu didirikan melalui penaklukan yang di Timur Tengah itu ya, didirikan melalui penaklukan baik oleh Arab maupun Turki. Tapi di Asia Tenggara itu kelangsungan elit, tokoh-tokoh di bawah dispensasi agama baru memungkinkan pelestarian elemen pra-Islam yang kuat. Ini ada sinkretis gitu. Walaupun Islam masuk, tapi kepercayaan atau tradisional itu di Asia Tenggara itu masih ada di dalam budaya. Jadi tidak seperti di Timur Tengah itu yang ditaklukkan melalui perang. Nah, Islam di Asia Tenggara itu tidak merata dalam kedekatan geografisnya, tetapi juga sangat beragam secara internal. Hal ini mencerminkan keragaman budaya, etnis dan bahasa di kawasan ini dan kehadiran komunitas non-Muslim substansial pada umumnya telah menjadikan Muslim Asia Tenggara itu hidup berdampingan dengan tradisi agama dan budaya lain. Jadi ini corak karakteristik Islam Asia Tenggara itu hidup berdampingan dengan agama dan budaya lain, menjadikan Asia Tenggara itu secara religius sangat beragam. Tapi juga ada poin berikutnya itu Islam di Asia Tenggara sangat kompleks dan dinamis, itu terutama belakangan ini. Mayoritas umat Islam di wilayah tersebut hidup di dunia Melayu yang memberikan konteks budaya, sosial, politik untuk konsepsi Islam Asia Tenggara. Nah, konteks ini menjelaskan yang ditandai perbedaan ekspresi politik Islam Asia Tenggara dan Timur Tengah. Jadi ada perbedaan ekspresi di konteks Melayu. Nah, pada hari yang sama, komunitas Muslim Asia Tenggara selama berabad-abad rentan terhadap pengaruh luar. Di belakangan itu ada gerakan agama dan politik yang lebih luas di dunia Muslim di Asia Tenggara, termasuk pesan-pesan yang radikal. Ya. Jadi ini membuat Islam Asia Tenggara dikenal lebih dinamis belakangan ini, yang selama ratusan tahun sebelumnya itu ya dikenal jadi sangat beragam. Nah, kemudian ini beberapa yang bisa dilihat dari keragaman ini. Misalnya di Indonesia, ini ada poin tingkat ketaatan Islam itu berkisar dari fundamentalisme ortodok di Aceh hingga bentuk Islam yang lebih cair gitu ya, yang dikenal sebagai kejawen di beberapa bagian di Jawa. Di Jawa bagian timur dan tengah mayoritas Muslim adalah tradisionalis. Sebuah kecenderungan yang menggabungkan unsur-unsur kuat mistisisme sufi dan tradisi Jawa pra-Islam yang jauh berbeda dalam bentuk dan semangat dari radikalisme dan intoleransi yang belakangan dikenal Wahabisme. Nah, kemudian kaum tradisionalis itu diwakili oleh NU, organisasi kesejahteraan organisasi sosial keagamaan terbesar di dunia Muslim sekarang ini, dengan keanggotaan diklaim lebih dari 40 juta. Tapi orang NU sendiri bilangnya 80 juta. Tapi masalahnya tidak ada daftar keanggotaan. Mereka itu keanggotaannya itu bukan keanggotaan, tapi pokoknya secara kultural itu merasa orang NU gitu. Nah, itu yang diperkirakan 80 juta. Daftarnya sendiri nggak ada. Nah, poin berikutnya itu Islam di Malaysia itu sangat dipengaruhi oleh praktek dan kepercayaan tradisional yang berasal dari Hindu dan animisme. Sejak abad ke-17 dan seterusnya, para sarjana yang kembali dari semenanjung Arab dan Mesir memperkenalkan interpretasi Islam yang lebih berorientasi syariah. Nah, di zaman modern Islam di Malaysia menjadi lebih mungkin dibanding dengan dengan Indonesia. Itu Malaysia di Tengarai gitu lebih homogen. Kemudian di Singapura jumlah Muslim itu sekitar 15% dari populasi penduduknya. Dia lebih kecil kalau di Singapura, Islam di Singapura. Kemudian di Brunei, entitas politik yang unik di Asia Tenggara.
dalam beberapa hal merupakan sisa dari era sebelumnya. Sultan adalah penguasa mutlak dan juga kepala agama Islam. Versi resmi agama ini adalah Islam Sunni, seperti semua orang Melayu, mazhab Syafi'i. Penafsiran lain ditoleransi, jadi kalau ada penafsiran lain itu ditoleransi di Brunei, tapi tidak menyebarkan ajaran heterodoks. Jadi secara Islam di sana tidak mengenal heterodoks. Nah, kemudian di Filipina secara kolektif dikenal sebagai Moro, nama yang diberikan kepada mereka oleh Spanyol pada abad ke-16, atau sebagai bangsa Moro. Nah, sebagian besar adalah Sunni dari mazhab Syafi'i juga. Muslim Filipina Selatan di sisi lain tetap berakar di dunia Melayu yang diislamkan. Jadi akar etnisnya itu tetap Melayu kalau di Mindanao, dan kemudian Islam masuk. Nah, di Thailand itu ada 3 komunitas Muslim yang berbeda, yaitu komunitas etnis Melayu di selatan, mungkin di Patani itu di perbatasan Malaysia, kemudian komunitas etnis campuran di Bangkok, dan Muslim yang etnis Cina di bagian utara, perbatasan dengan Myanmar atau Laos dan Vietnam. Nah, Muslim Bangkok yang lebih terintegrasi tidak mengalami kesulitan dalam mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang Thailand. Hal yang sama berlaku untuk Muslim Cina. Meskipun di utara, sikap Muslim terhadap kebangsaan tetap diwarnai oleh upaya agresif sebelumnya untuk mengasimilasi etnis minoritas. Nah, di selatan itu ada resistensi yang lebih besar terhadap asimilasi. Jadi Muslim Patani itu. Ya, agama menjadi digabungkan dengan politik dan memicu gerakan separatis bersenjata di Thailand Selatan. Kemudian di Kamboja, ini Khmer Merah berkuasa pada tahun 75, tercatat ada 150 hingga 200 ribu Muslim. Jadi perkiraan saat ini menempati angka 217 atau 2% dari total populasi. Jadi sedikit sekali kalau di Kamboja, Muslim 2%. Tapi jumlahnya mungkin nggak tahu kalau dibanding Singapura. Nah, kebanyakan Muslim Kamboja adalah etnis Melayu atau Cham. Mayoritas menganut aliran Islam Sunni Syafi'i, jadi sama. Meskipun tradisionalis Cham menggabungkan Islam dengan tradisi dan ritual non-Muslim kuno. Ini ada keragamannya itu seperti itu. Dengan etnis itu berbaur. Kemudian Burma itu sekitar 4% dari populasi, dan para pemimpin Muslim percaya bahwa angka tersebut mungkin mencapai 10% ya. Jadi ini ada perbedaan angka. Nah, mayoritas Muslim Burma adalah keturunan Muslim India yang menetap di Burma di bawah Inggris. Ya. Jadi tidak seperti Muslim Asia Tenggara lainnya. Orientasi budaya Muslim di Burma yang terpengaruh India itu lebih ke Asia Selatan. Jadi ini berbeda dengan yang Muslim yang di bagian-bagian selatan. Jadi bukan ke dunia Melayu. Di utara juga ada ini ya, etnis Rohingya itu ya, Rohingya yang diusir dari negaranya, tapi di Bangladesh itu juga belum diterima, jadi pengungsi, tidak punya negara. Nah, terkait dengan Islam Asia Tenggara yang kompleks dan dinamis, ini ada satu artikel yang menyinggung hal itu. Jadi ini artikel tentang Islam dan politik, atau ini buku. Nah, persimpangan proses demokrasi dan gerakan Muslim di Malaysia dan Indonesia mengakui variasi etnografis yang luas dan dalam masyarakat Muslim di samping kasus demokrasi. Jadi Islam politik di Indonesia melibatkan partai politik yang bermain dengan aturan main demokrasi di Indonesia. Kemudian di Malaysia, demokrasi etnis ala Malaysia telah melahirkan problem diskriminasi dan perpecahan antara Melayu dan non-Melayu di Malaysia.
Di Indonesia sendiri demokrasinya dan Islamnya itu tidak terlalu seperti di Malaysia lah ya, kalau ada perpecahan. Itu gambaran Islam politik di Asia Tenggara. Nah, ini ada artikel lain yang coba bisa kita lihat juga bersama-sama ini, terkait dengan dinamika yang kompleks tadi itu, perkembangan Islam militan di Asia Tenggara. Jadi artikel ini mencoba analisisnya itu menyebutkan bahwa tingkat infiltrasi Islam militan di ASEAN, di Asia Tenggara, atau di ASEAN dalam hal ini ASEAN ya digunakan, dikaburkan oleh retorika pemerintah untuk negara-negara ASEAN. Bersama dengan banyak pendapat Barat yang salah berpendapat bahwa ASEAN mengikuti jalur perkembangan yang unik berdasarkan nilai-nilai regional bersama yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik dengan mengabaikan ketegangan yang bermotivasi agama ya di antara para anggota ASEAN, dan dengan menolak untuk menerima perdebatan yang matang tentang hal itu di dalam masyarakat mereka. Jadi ASEAN telah melahirkan potensi musuh bebuyutannya. Yang dimaksud ini sebenarnya Islam radikal itu, infiltrasi Islam militan. Nah, poin berikutnya disebutkan kelompok-kelompok militan di Asia Tenggara seperti CI, Jamaah Islamiyah, dan KMM ya, Kumpulan Mujahidin Malaysia, itu berniat menghancurkan pembangunan bangsa-bangsa pasca kolonial di Asia Tenggara dan menggantikannya dengan Islam gitu. Terkait dengan tadi itu ya, Sunni, pendapat Sunni terkait dengan khilafah. Nah, jaringan ini meliputi Thailand Selatan, Malaysia, Mindanao, Singapura, dan Kepulauan Indonesia. Jadi cukup di daerah busur Muslim Asia Tenggara tadi. Nah, jika hal itu tercapai, jaringan ini ingin mengubah aturan bukan lagi oleh nilai-nilai Asia bersama atau perhimpunan ASEAN yang tadi ditanamkan, tetapi menurut interpretasi hukum syariah yang letterleks gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya terkait dengan demokrasi, ini ada data yang bisa dilihat bersama-sama. Nah, yang sebelah kiri itu jumlah atau persentase Muslim di setiap negara di ASEAN. Ini dimasukkan Timor Leste ya, sebenarnya ini di luar ASEAN, tapi kawasannya kira-kira berada di sini. Yang terbesar itu Indonesia. Indonesia itu sekitar 86% kira-kira itu ya dianggap Muslim, atau mungkin secara statistik itu terdata sebagai seorang Muslim. Nah, yang kedua itu yang persentasenya besar itu Brunei. Ini persentase ya, jadi bukan jumlah nominal. Bisa jadi Malaysia yang persentasenya ketiga itu jumlah nominalnya lebih besar daripada Brunei, tapi persentasenya itu Brunei lebih besar. Meskipun Brunei itu negara kerajaan, negara Islam, tetapi persentasenya itu masih kalah dengan negara Indonesia yang tidak menyebutnya sebagai negara Islam. Jadi Indonesia persentasenya jauh lebih besar. Kalau Brunei itu di bawah 80, Indonesia itu di atas 80 persentase penduduknya. Tapi kalau dilihat jumlahnya ya besar sekali Indonesia. Nah, kemudian Singapura, kemudian baru Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, ini semakin kecil itu, Timor Leste, Vietnam, dan Laos tadi. Jadi ini penduduk Muslim di Asia Tenggara. Nah, yang sebelah kanan itu ada indeks demokrasi ya di negara-negara di Asia Tenggara yang tadi sudah dijelaskan bagaimana Islam di Asia Tenggara dan politik di Asia, negara-negara di Asia Tenggara seperti apa. Dan ini indeks demokrasi di negara-negaranya. Kalau kita melihat itu yang tertinggi di Filipina. Jadi makin tinggi indeksnya itu disebut makin demokrasi. Nah, kemudian Malaysia, kemudian Indonesia, dan Singapura. Nah, uniknya ini di busur Muslim tadi Asia Tenggara itu, negara-negaranya itu lebih demokratis secara indeks daripada negara-negara yang di daratan Asia Tenggara. Jadi lebih kecil
apa namanya, yang Muslimnya juga lebih kecil. Jadi ini sepertinya ada, nggak tahu nih apakah ada hubungan antara politik Islam dan demokrasi, terutama di busur Muslim Asia Tenggara itu. Karena indeks demokrasi di negara-negara ini lebih tinggi daripada di daratan. Ini kecil, ini bahkan ada sosialis ya, jadi tidak menganut demokrasi dalam pengertian demokrasi yang kapitalis sekarang. Ini ada beberapa grafik atau bahkan yang bisa diambil dari satu artikel terkait dengan beberapa praktek demokrasi di Asia Tenggara. Ini yang pertama itu menjelaskan mengenai diskriminasi agama minoritas pada tahun 90 dan 2014 di berbagai negara, termasuk Asia Tenggara. Nah ini kalau melihat diskriminasi terhadap agama minoritas ini masih tinggi di Asia Tenggara, terutama ini Asia Tenggara ya, masih tinggi. Yang paling tinggi ini Laos, kemudian Myanmar, dan Brunei itu ternyata lumayan tinggi, apa namanya, diskriminasi terhadap agama minoritas. Nah, Indonesia juga tinggi, Malaysia, di Asia Tenggara relatif tinggi, kecuali justru malah Kamboja, Singapura kecil, Thailand juga kecil. Ini diskriminasi. Kemudian peraturan pemerintah yang terkait dengan semua agama itu seperti apa di negara-negara Asia Tenggara. Ini apa namanya, ya ada banyak aturan gitu untuk mengatur agama-agama di Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara itu apa namanya, negara-negaranya atau pemerintahnya mempunyai aturan yang tinggi terhadap semua agama-agama. Vietnam ini malah semakin paling tinggi ya, di Asia betul. Vietnam. Nah ini dukungan negara untuk agama di wilayahnya. Jadi bagaimana negara memberikan dukungan terhadap agama-agama, semua agama ya, tidak hanya Islam di wilayah negaranya. Nah yang terlihat mencolok itu ada mana ini? Brunei, Indonesia dan Malaysia itu ini mana ini? Ini ya Muslim Asia Tenggara itu ya, secara keseluruhan. Nah ini tinggi apa namanya, dukungan negara untuk agama di wilayah. Yang lain tuh tidak terlalu setinggi di 3 negara ini. Kemudian ada bagian tentang soal bagaimana eksklusivitas itu dipraktekkan di negara-negara. Nah, negara-negara yang tadi demokratis itu cukup terkendali terhadap kecenderungan eksklusivitas. Indonesia, Malaysia, Brunei itu yang juga mengatur agama tadi itu eksklusivitasnya agak terkendali. Yang lain tuh eksklusivitasnya tidak terlalu. Nah, jadi ini demokrasinya mulai menerapkan yang disebut sebagai inklusif Indonesia. Tapi di Malaysia tuh ada isu minoritas tadi yang tinggi. Jadi beberapa bagian ini juga perlu pendalaman diskusi. Nah ini ada tabel dari artikel tadi itu terkait kebebasan beragama di negara-negara Asia Tenggara dibandingkan dengan demokrasi Barat. Tidak hanya Asia Tenggara ya, tapi juga kawasan-kawasan yang berdekatan dengan Asia Tenggara, seperti Papua New Guinea, Filipina, Timor Leste dan sebagainya. Nah, menurut tabel ini Papua New Guinea dan Filipina itu paling mendekat, lebih tinggi, bahkan lebih baik gitu dalam soal kebebasan beragama, bahkan dibanding dengan negara-negara Barat. Yang lebih baik yang lain itu Jepang. Nah yang lain itu tidak terlalu kebebasan beragama. Kalau di Indonesia ini ada macam-macam isu minoritas ya, seperti Ahmadiyah, kemudian apa ya, agama-agama kemarin muncul yang baru itu yang Kristen itu, terus apalagi ya agama-agama
lokal tradisional oleh masyarakat adat itu juga menjadi persoalan di Indonesia. Jadi kebebasannya masih sangat terbatas. Nah, sebagai penutup dari paparan ini ada 3 poin kira-kira. Jadi pertama, relasi Islam, politik, dan demokrasi di negara-negara Asia Tenggara itu merupakan persimpangan peradaban antara corak Islam yang sangat beragam di Asia Tenggara, kemudian politik pemerintahan pasca kolonial di negara-negara Asia Tenggara yang dicirikan oleh tumbuhnya nasionalisme dan nilai-nilai Asia, serta praktek demokrasi yang adaptif dengan budaya negara-negara atau etnisitas masing-masing di negara-negara itu. Jadi ini seperti interseksi itu Asia Tenggara itu antara peradaban Islam, kemudian juga etnisnya, kemudian politik dan demokrasi yang berkembang di peradaban modern. Nah, kemudian hubungan interseksi itu membentuk Islam Asia Tenggara itu dilihat secara global itu ada kekhasan itu, ada ciri khas, karakteristiknya yang berbeda dengan dunia Islam di Timur Tengah. Baik karakteristik ininya, kultural, politik, demokrasinya, baik dalam keragaman agama dan etnisnya, politik serta demokrasinya. Jadi ada karakteristik yang khas Asia Tenggara, Islam Asia Tenggara. Dan poin yang terakhir, dinamika kelompok militan, UJI dan KKN tadi antara lain, ini juga kelompok-kelompok lain yang mulai berkembang di Asia Tenggara, yang menekan cebok sendiri ya, buka aja celananya di sana. Itu hingga sekarang rasanya belum teratasi dengan baik, terutama di dalam perhimpunan ASEAN tadi itu. Dan bahkan ada kecenderungan bahwa ASEAN itu agak mengabaikan persoalan yang mulai mengakar kuat, terutama di busur Muslim tadi itu ya, jadi gerakan transnasional. Saya kira itu paparan presentasi relasi Islam, politik, dan demokrasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Kemudian selanjutnya mohon bimbingan Pak Ais dan teman-teman untuk memperkaya dan menambahkan materi perkuliahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gutomo. Menarik sekali paparan tadi ya. Dari paparan tadi kita dapat mengetahui bahwa Islam di Asia Tenggara itu sangat kompleks dan juga sangat beragam juga dari segi kultur maupun sejarahnya, dan juga ternyata di Asia Tenggara ini juga ada persoalan-persoalan keagamaan ya, seperti diskriminasi dan sebagainya. Ya baik, setelah kita mendengarkan paparan dari Bapak Gutomo Bayu Aji, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan mengangkat tangan. Apakah ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi? Ya, sepertinya tidak ada yang bertanya ya ini. Mungkin ada komentar atau masukan.
Atau izin mungkin saya yang bertanya saja gitu Mas ya. Mufti. Oh ya, silakan. Mohon izin Pak Bayu. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Lengkap sekali ya. Eh, Mungkin saya mau bertanya yang pertama, dari judulnya kan, dari judul topik ini kan Islam, Politik, dan Demokrasi. Menurut Pak Bayu, tiga sistem itu kan dari judulnya saya berpikir tiga kata itu diharapkan bisa berintegrasi membentuk suatu negara Islam yang demokratis gitu ya, dalam pikiran saya ini. Menurut Pak Bayu, dari sistem bentuk-bentuk pemerintahan yang tadi Pak Bayu sampaikan di awal itu, mana yang paling tepat dalam yang paling tepat untuk istilahnya dipasangkan dengan agama Islam gitu Pak. Terus kemudian soalnya kan negara-negara Islam yang mayoritas itu seperti kayak kita, Malaysia, Brunei itu kan beda-beda ya. Kita republik, terus Brunei juga monarki, jadi beda-beda. Terus kemudian yang kedua, saya tadi sempat ngelihat yang itu Pak, yang tabel yang pengendalian eksklusivitas itu ya. Itu tabel dari data tahun 90 sampai 2014. Saya sebenarnya kurang paham ini Pak, indikatornya itu apa ya? Pengendalian eksklusivitas beragama kayaknya ya. Nah yang paling tinggi tadi saya karena sepintas sambil jalan tadi, itu kan yang paling tinggi pengendaliannya itu di negara-negara yang dengan mayoritas Muslim itu kan, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan ya 3 itu ya. Nah meskipun mereka pengendalian eksklusivitasnya paling tinggi karena mayoritasnya Muslim, apakah tidak ada kemungkinan mereka justru yang mayoritas itu kayak mengeksklusifkan diri dari yang minoritas gitu? Kalau saya mungkin saya kurang ini ya kalau di Malaysia atau di Indonesia karena kita kan republik. Kebetulan di mana itu karena mereka monarki dan kebanyakan, jadi mereka terlihat eksklusivitasnya itu karena mereka monarki, Islamnya banyak, apalagi yang keturunan raja itu sangat eksklusif gitu sih. Kalau yang saya lihat ya waktu itu. Jadi terlihat sekali gitu bedanya. Ini orang asli Melayu. Jadi ada seperti sekali, saya nggak bisa bilang kesenjangan ya. Jadi perbedaan itu kelihatan sekali. Orang-orang asli Melayu dan Islam itu akan tinggal di komplek yang lebih bagus, rumahnya akan lebih bagus dibandingkan orang-orang non-Muslim dan non-Melayu. Di sana itu yang kalau Muslimnya di bawah 80%, sisanya itu biasanya orang-orang Buddha, orang-orang Tionghoa. Nah, di sana itu kalau di Indonesia ya, orang Tionghoa itu kan kayak yang Crazy Rich Asian gitu kan, yang kaya. Kalau di sana itu malah yang terpinggirkan orang-orang. Di sana itu yang tinggal di rusun gitu. Jadi yang Islam Melayu itu beda sekali pergaulannya, mereka malah terlihat eksklusif sih kalau dari ini ya, kalau saya lihat di lapangan gitu sih. Itu aja Pak Bayu, terima kasih. Ya, Saya baik. boleh bertanya? Terima kasih. Ya, silakan. Izin bertanya. Ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya teman-teman, Bapak dosen, Pak Azidian yang sama-sama kita hormati. Ini sangat menarik sekali materinya ya, tentu ini tidak jauh dari bicara politik ya, karena memang ini merupakan pembicaraan terkait suaranya kedengaran ya. Ini memang tidak jauh dari bicara terkait relasi dan kekuasaan. Sebenarnya menurut Mas Bayu, apa sih peran daripada kekuasaan itu dalam perkembangannya Islam di Asia Tenggara? Karena kita ketahui bahwa partai Islam di negara
di negara-negara manapun seperti di Indonesia misalkan tidaklah menjadi tidaklah menjadi partai yang sangat berkuasa. Contohnya ya kita bilanglah P3, PKB ataupun PKS kan yang hari ini berlambangkan partai Islam. Tapi mereka tidak mampu merebut kekuasaan melalui partai-partai mereka. Sama juga seperti di Malaysia. Di Malaysia itu ada partai Partai Islam ke Malaysia, PAS namanya. Itu juga tidak menjadi patokan gitu loh. Nah, menurut Mas Bayu tuh apa sih urgensinya partai itu dalam merebut relasi perkembangan Islam di Asia Tenggara? Apakah memang ya kayak di Indonesia ini yang berkuasa, oke lah kita bilang bukan partai Islam, misalkan dari tahun masanya Soeharto kita hitung. Bahkan partai Islam dulu Mas Sumi yang di ini sampai bubar, hidup bangun Golkar, ya sampai saat ini PDIP gitu. Apa ini menjadi kendalanya tidak bisa masuk, tidak bisa memiliki kekuasaan di negara-negara masing-masing. Itu kira-kira Mas Bayu pendapatnya kira-kira seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Bahaludin Siregar ya atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya persilakan Bapak Bayu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Terima kasih Mas Mario. Terima kasih Mbak Eka dan Mas Bahal yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa untuk mempertajam ini. Kalau nanti dibuat makalah juga pertanyaan-pertanyaan ini sangat membantu untuk mempertajam analisis ataupun uraian di dalam makalah. Dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang sulit ya. Biasanya memang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan setelah presentasi sulit-sulit. Jadi mau jawab tuh mikirnya 3 kali lipat. Apalagi nggak ada waktu untuk mengeksplorasi bacaan-bacaannya lebih dulu. Nah, tapi saya akan coba ini ya, sependek pengetahuan saya, tapi nanti bisa mudah-mudahan bisa ditambahkan oleh Pak Is dan teman-teman yang lain. Pertanyaan Mbak Eka itu, yang pertama itu bentuk pemerintahan apa yang paling tepat dengan Islam di Asia Tenggara, gitu ya, dalam konteks kajian Asia Tenggara sekarang. Kalau ya saya menjawabnya mungkin dari sejarah dulu ya, untuk pemerintahan yang paling sering atau paling digunakan, paling tepat digunakan di dalam sejarah peradaban Islam itu ya kerajaan. Yang contoh paling nyata itu kerajaan Saudi Arabia yang didirikan oleh keluarga Saud sampai sekarang menjadi kerajaan dan itu negara Islam. Jadi kerajaan, bentuk pemerintahan kerajaan dalam kasus ini mungkin paling sesuai dengan Islam. Nah, di Asia Tenggara mungkin Brunei. Brunei itu kalau nggak salah juga kerajaan dan ya menganut Islam, itu kerajaan Islam. Nah, kalau bentuk yang lain tadi republik, kemudian ya yang lain itu republik, kemudian republiknya macam-macam. Ada yang condong ke sosialis dan sebagainya. Itu bentuk pemerintahan yang dipromosikan oleh Barat saya kira ya, bukan Islam. Di Islam saya kira mempromosikan bentuk pemerintahan sendiri. Bukan kerajaan juga, tapi memberi contoh bahwa kerajaan bisa hidup di dalam bersama Islam itu lebih kuat.
tetapi di dalam konteks global sekarang, bentuk pemerintahan kerajaan yang menganut Islam itu menghadapi tantangan berat, karena demokrasi di dunia itu secara internasional sudah semakin mengglobal di mana-mana, sehingga mengalami tekanan sebenarnya bentuk pemerintahan kerajaan Islam itu. Artinya sebenarnya ditekan oleh politik demokrasi dalam bidang apapun ya, dalam bidang politik, dalam bidang keamanan, dalam bidang ekonomi, yang semuanya itu kompatibel dengan demokrasi tadi itu yang dipromosikan pada. Jadi sebenarnya ada tantangan berat kalau bentuk pemerintahan kerajaan Islam itu di dunia sekarang. Apalagi kalau kerajaan Islamnya itu militan gitu, itu semakin oleh penguasa-penguasa dunia itu semakin besar. Itu pandangan sepintas saya, tapi barangkali ada pandangan yang lain. Nah, soal eksklusivitas itu mungkin kaitannya juga dengan demokrasi. Jadi sejauh mana negara-negara yang berkarakter Islam di Asia Tenggara itu bisa menerima pandangan yang berbeda dari kepemimpinan Islam, dari politik Islam, dari demokrasi. Jadi nggak eksklusif gitu. Nah, tetapi problem penerapan demokrasi di Asia Tenggara yang corak Islam sekalipun itu juga menghadapi tantangan inklusivitas, terutama yang minoritas tadi itu, yang itu sampai sekarang tidak terpecahkan dengan baik. Hampir di seluruh negara di Asia Tenggara itu ada isu minoritas, walaupun sudah demokrasi negaranya, dan Islam dan demokrasi. Bahkan Islam sesama Islam sendiri, Islam minoritas, saya nggak tahu nih apakah Ahmadiyah itu disepakati sebagai Islam atau tidak. Itu juga menjadi problem minoritas di Indonesia. Kalau di Malaysia itu apa dulu namanya, Darul Arkom atau apa? Itu juga dibatasi pergerakannya di Malaysia. Kalau di utara, Myanmar ada Rohingya. Saya kira di negara-negara Asia Tenggara di daratan lain ada isu minoritas. Filipina ya itu ada minoritas di sini. Nah, walaupun demokrasi sudah membaik dan sudah dianggap inklusif, tidak eksklusif lagi negara-negara Asia Tenggara itu, tapi problem yang dihadapi, tapi saya kira ini juga problem di seluruh dunia, itu adalah bagaimana minoritas itu diterima di dalam mayoritas demokrasi. Nah, kemudian pertanyaan Mas Bahar, pertanyaan yang sulit ini, terkait dengan apa sebenarnya peranan partai-partai politik di dalam perkembangan dalam persebaran Islam itu. Atau sebenarnya apa yang diperankan oleh partai-partai politik itu? Dan kenapa mereka tidak bisa berkuasa di Asia Tenggara, kira-kira seperti itu. Peranan partai politik, ya sebenarnya kalau di negara yang sudah mulai mengenal demokrasi, sebenarnya ya mengambil alih secara konstitusional kekuasaan negara dengan cara demokratis. Jadi sebenarnya itu berkompetisi secara demokratis, secara formal, secara demokratis untuk memenangkan pemilu antara lain DPR maupun presiden untuk menjadi berkuasa. Tujuan politik sebenarnya itu untuk berkuasa. Nah, setelah berkuasa, kemudian penguasa itu kemudian membuat aturan main, membuat kekuasaannya dan mendelegasikannya. Nah, problemnya partai-partai politik Islam itu
di Indonesia partai menengah tidak terlalu berkuasa. Yang berkuasa itu partai nasionalis, tapi juga berkoalisi dengan Islam. Tapi partai Islam yang apa namanya, yang Islam murni, katakanlah seperti apa ya, PKS itu sekarang malah jadi oposisi, jadi tidak berkuasa. Jadi perannya dalam kekuasaan itu menjadi lemah, menjadi sangat kecil. Padahal demokrasi itu menganjurkan itu apa namanya, berkuasa gitu, supaya bisa mengatur jalannya pemerintahan dan mengatur agenda-agenda termasuk agenda Islam. Itu tidak pernah. Bahkan di dalam sejarah Indonesia, partai Islam itu belum pernah nomor 1 ya, sejak Orde Lama. Dulu pernah besar tuh partai NU gitu. Ada Orde Lama itu. Mungkin kedua setelah atau ketiga setelah nasionalis. Tapi sekarang semakin kecil, PKB dan P3. Mas Sumi karena pecah pada zaman Orde Lama menjadi NU dan partai-partai yang lain. Kalau pendudukan Jepang untuk menyatukan seluruh organisasi-organisasi Islam pada waktu itu, bukan sebagai partai politik, waktu itu untuk mengontrol. Tapi pada zaman Orde Lama kemudian didirikan sebagai partai politik. Dan itu yang kemudian menjadi diskusi konstitusi ya, apakah negara ini mau diselenggarakan secara Islam atau secara sekuler dalam Pancasila. Itu kemudian diakomodasi dalam sila pertama. Nah, kenapa mereka tidak bisa berkuasa? Mungkin karena bukan negara Islam. Jadi, kalau negara Islam mungkin partai Islamnya yang berkuasa. Karena negaranya negara memberikan pilihan kebebasan sebanyak-banyaknya, orang apa namanya diarahkan untuk memilih partai politik yang lain yang bukan Islam. Jadi semakin banyak partai politik kan semakin tersebar kekuasaan. Mungkin itu sih yang bisa direspon. Terima kasih Mas Mario. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Bayu atas jawabannya. Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, barangkali apakah Saudara Bahaludin dan Saudari Eka mungkin ingin memberikan tanggapan atas jawaban Pak Bayu? Baik, kalau tidak ada saya persilakan bagi yang ingin bertanya atau menanggapi. Mas Mario, mohon izin. Ya, silakan. Mohon izin Mas Mario, Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu tadi atas presentasinya, paparannya yang sangat luar biasa tadi, lengkap pembahasannya. Kalau dilihat tadi dari presentasi itu kan memang sangat erat ya kaitannya dalam bidang politik ya Islam itu. Begitu juga dengan pertanyaan teman-teman yang tadi. Mungkin sedikit ini pertanyaan tambahan dari saya. Kalau dalam Islam sendiri konsep politik itu seperti apa sih Mas, yang memang betul-betul core-nya memang itu dari Islam gitu. Mungkin itu Mas pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Rifki atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Ya baik, kalau tidak ada saya persilakan Bapak Bayu untuk menjawab pertanyaan Saudara Muhammad Rifki Haikal. Ya, terima kasih Mas Mario. Terima kasih Mas Rifki. Pertanyaannya pendek tapi ini sulit ya.
sulit dijawab. Saya mungkin juga tidak punya referensi yang bagus lah untuk menjawab pertanyaan Mas Rifki ini, terutama di Asia Tenggara, karena tidak ada pengalaman langsung gitu, terutama di Indonesia mengenai konsep politik Islam di Indonesia itu seperti apa, karena sudah terlanjur menganut demokrasi Barat. Saya nggak tahu kalau yang pernah menjalani hidup di Brunei mungkin punya sedikit pengalaman gitu ya di Asia Tenggara tentang konsep politik Islam di sana seperti apa. Tapi pandangan-pandangan yang datang dari kalangan cendekiawan Muslim gitu ya, kita kan punya banyak cendekiawan Muslim, itu rujukannya itu pada kehidupan Nabi di Madinah ya, yang disebut sebagai masyarakat Madani itu ya, masyarakat Madaniyah itu. Jadi hidup bersama dalam perbedaan. Jadi perbedaan itu diakui, tetapi dipimpin oleh pemimpin Muslim yang sangat kuat itu, yang memang konsep-konsep Islamnya itu juga menerima perbedaan itu. Mungkin itu yang menjadi model ideal yang dibayangkan orang tentang politik Islam itu seperti apa. Jadi ada pemimpin Muslim di suatu negara menerapkan kehidupan secara Islam, tetapi ada perbedaan-perbedaan yang ditoleransi. Di kalangan Sunni sendiri terinspirasi dari khilafah itu ya, setelah Utsmaniyah itu tidak ada lagi khilafah, jadi Sunni itu berharap ada kepemimpinan khilafah yang direpresentasikan dalam gerakan-gerakan Islam yang berjaringan secara transnasional. Tetapi di Iran saya kira berbeda lagi konsep politiknya. Jadi punya partai politik yang sangat kuat di Iran, mungkin juga di Irak. Dan di Indonesia saya kira terpengaruh oleh pandangan-pandangan ini, tetapi sistemnya sudah terlanjur mapan di dalam demokrasi. Nah, apakah gerakan-gerakan itu bisa mengubah sistem demokrasi sekarang, yaitu kita lihat saja nanti di dalam perkembangan seperti apa. Tapi kalau melihat perkembangan sekarang, sistemnya sangat mapan begini ya, gerakan-gerakan itu bergeraknya di pinggiran ya, bukan tidak bisa masuk ke seperti yang diharapkan Mas Bahal tadi itu berkuasa, gitu. Nggak bisa. Kan. Saya kira itu Mas Rifki. Terima kasih. Terima kasih Mas Mario. Baik, terima kasih Pak Bayu atas jawabannya. Apakah Saudara Rifki ingin menanggapi lagi? Ya mungkin sedikit Mas Mario. Ya mungkin jadi kalau yang saya tangkap memang tadi sebetulnya kalau dari konsep politik Islam itu sendiri mungkin masuk di kaidah ini ya, yang tasarrufulan ala ra'iyati manutun bil maslahat. Berarti memang apapun konsep negara yang anut, titik beratnya itu adalah kepada kemaslahatan masyarakat sendiri. Berarti tidak mengacu kepada kepada satu sistem tertentu. Mungkin yang saya tangkap seperti itu nih dari penjelasan Mas Bayu tadi, gitu. Yang memang masih jadi pertanyaan, apakah memang ada politik sendiri memang yang dicetuskan oleh
Islam gitu sebagai bentuk 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 utama yang memang benar-benar ideal, karena kalau dari sejarah sendiri kan kita lihat bentuknya juga sempat berubah-ubah seperti itu. Mungkin itu Mas Mario dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya menanggapi pertanyaan Mas Rifki dong. Ya, silakan. Ya, menurut saya Mas Rifki, memang dalam konsep Islam tidak ada menyatakan politik itu harus seperti ini. Tidak ada secara rinci lah. Artinya menjelaskan politik Islam itu seperti apa. Tapi pada kenyataannya secara realita para seperti yang disebutkan oleh Mas Bayu tadi, para khalifah setelah Rasulullah, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar dan sebagainya, sampai kepada dinasti Utsmaniyah, sampai juga negara merdeka umat Islam, itu merupakan sebuah bentuk dari politik Islam. Jadi politik itu pemilihan pemimpin pun yang di awal dia ada musyawarah, ada demokrasi dan sebagainya, itu sudahlah termasuk dalam politik Islam. Nah, namanya kan politik ini kalau di dalam bahasa ininya siasah ya, siasah. Jadi itulah makna daripada politik dalam Islam tersebut. Jadi kalau secara rincinya tidak ada, tapi secara yang diamalkan, yang dikerjakan oleh para tabi'in dan sebagainya, para ulama, para sahabat-sahabat, itu sudah mencerminkan sebagai politik. Itu sih menurut saya. Terima kasih, Mas. Iya, baik. Terima kasih. Apakah Pak Bayu ingin memberikan tanggapan? Saya kira cukup. Terima kasih atas pengkayaan wawasannya, Mas Rifki, Mas Bahal, Mbak Eka juga. Ya, baik. Apakah ada lagi yang ingin menanggapi? Yang mungkin mau sedikit begini, Mas. Yang mungkin kalau dari segi politik tertentu memang tidak ada yang kita temui harus menganut satu sistem tertentu. Tapi mungkin yang bisa jadi tolak ukurnya apakah jadi apa nih memang yang menjadi indikator utamanya mungkin yang memang dimunculkan dari politik Islam itu sendiri ya. Kalau menurut saya ini sempat ini juga kalau saya nggak salah ya, ini beberapa bacaan yang lama dulu. Kalau dari Ibnu Taimiyah sendiri itu sempat menyatakan dua komponen utama yang memang menjadi unsur dari siasah itu sendiri. Yang pertama itu kalau nggak salah kekuatan, yang kedua itu ilmu pengetahuan. Jadi mengkombinasi antara dua kekuatan ini untuk menciptakan maslahah kepada suatu negara itu adalah indikator yang sesuai. Jadi kalau misalnya memang misalnya dari segi kepala negaranya sendiri memang mempunyai kapabilitas tapi tidak mempunyai unsur kekuatan politik, nah itu sama saja tidak berguna gitu, tidak bisa dijadikan suatu sistem politik yang ideal. Mungkin itu yang saya tangkap dari diskusi yang tadi. Terima kasih Mas Mario. Iya, baik. Sepertinya diskusi ini semakin mendalam ya. Baik, saya tanya dulu nih kepada Pak Is, ini waktunya sampai kapan, jam berapa? Iya, mungkin sampai jam 6 mungkin ya. Nanti setelah itu teman-teman silakan cek kelas emas saja. Iya, baik. Ya, itu mungkin baik, sepertinya ini sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang ingin bertanya ya. Jadi kalau sudah tidak ada,
saya tutup presentasi dan diskusi tanya jawab hari ini. Ya, saya kembalikan kepada Pak Iz. Iya, terima kasih banyak untuk Mario Excel dan juga pemateri hari ini Pak Gutama Bayu Aji yang luar biasa presentasinya ya, bagus sekali, dan juga tanggapan dan diskusinya juga luar biasa teman-teman semua, Mbak Haludin, Mbak Eka, dan Muhammad Rifki ya. Ya, ini isu yang menarik bagi kita semua tentang politik. Tentu saja kita semua ya terlibat lah dalam hal ini, apalagi di Indonesia adalah negara demokratis ya. Semua warga negara yang dewasa memiliki tanggung jawab politik, dan tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak Gutama Aji. Jadi memang setelah Perang Dunia 1 dan 2 ya, muncul negara-negara bangsa yang mereka memilih sistemnya masing-masing. Dan di Asia Tenggara kalau kita lihat memang negara-negara muslimnya ya juga beda-beda ya. Ada yang memilih demokrasi seperti di Indonesia, ada yang memilih monarki ya seperti di Brunei Darussalam, dan ada juga sistem lain. Kalau di Timur Tengah kita menemukan seperti di Iran misalnya ya, meskipun tadinya dia monarki absolut ya, tapi baru di tahun 75 atau 79 itu ya, revolusi Islam Iran akhirnya membentuk sebuah Republik Islam. Ini juga unik ya, Republik Islam itu tidak ada di semua negara ya. Seperti Indonesia kita mayoritas muslim tapi tidak mendeklarasikan negara kita sebagai Republik Islam. Tapi Iran berani menuliskan Republik Islam Iran. Setahu saya ada beberapa negara yang menunjukkan identitas Islam ya, antara lain kalau yang jelas sekali di Timur Tengah ya Iran ya. Satu lagi adalah Mauritania. Mauritania juga mendeklarasikan sebagai Republik Islam. Dan satu lagi Pakistan ya. Pakistan cuman ini sebagian bahkan salah satu pengamat juga di Indonesia mengatakan Pakistan negara gagal karena terlalu sering kudeta begitu ya. Jadi lebih stabil Iran. Dan ini pilihan masing-masing negara ya. Kalau di dunia Islam di Melayu ya, di daerah Asia Tenggara, memang kalau saya ikut kelasnya Prof. Azumardi Azra ya. Jadi beliau mengatakan memang di dunia Islam ya, demokrasi itu sulit diterapkan. Dan yang berhasil jarang ya. Negara di dunia muslim ya, di dunia Islam yang menerapkan demokrasi itu jarang yang berhasil. Kita lihat di Timur Tengah contohnya ada Syria ya, yaitu babak belur luar biasa untuk mewujudkan demokrasi, berat sekali ya sampai perang saudara. Termasuk juga di Libya ya, di Yaman, kemudian lagi di Irak ya. Jadi demokrasi sulit. Tetapi yang saya perhatikan ya, kalau monarki itu stabil ya, negaranya makmur. Kita bisa lihat kalau di Afrika Utara contohnya ya Maroko ya, yang konsisten, dia negara kerajaan konstitusional, ada perdana menterinya ya. Sedangkan kalau di Jazirah Arab ada Saudi Arabia, kemudian Bahrain ya, Kuwait, Qatar, Uni Emirat. Nah itu rata-rata makmur ya. Meskipun kita tidak tahu pasti ya, banyak juga yang mengatakan ya Saudi ya orang miskinnya banyak juga, tetapi secara politik mereka stabil dan cukup makmur lah ya, meskipun tidak semuanya kaya pastinya. Sedangkan yang memilih demokrasi babak belur ya untuk saat ini, meskipun tidak semua ya. Dan itu sulit sekali. Akhirnya ujung-ujungnya kembali ke otoritarianisme ya. Seperti yang terjadi di Mesir. Ini Mesir tahun 2011 ya, kebetulan saya lagi di sana, itu mereka revolusi, semacam reformasi. Akhirnya mereka buat pemilu langsung ya, tapi setelah itu dikudeta lagi ya. Akhirnya sampai sekarang masih dikuasai oleh presidennya militer ya. Nah, sedangkan tadi yang menarik itu adalah sebentar. Adalah sistem seperti apa sih sebenarnya yang diajarkan di Islam? Kalau dalam Al-Quran yang kita tahu sama-sama kan ayatnya di
surat Asy-Syura ya, wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sebenarnya intinya adalah syura atau musyawarah ya. Oke. Ya. Dan kalau kita lihat, kebetulan saya pernah buat artikel juga tentang ini ya, tapi tidak tersedia online, itu jurnalnya dicetak saja. Dia di situ saya mencoba membandingkan antara nilai-nilai yang ada di masa Nabi Muhammad dengan nilai-nilai yang coba diterapkan oleh orang-orang yang ekstremis ya, ekstremis. Dan bedanya adalah Nabi Muhammad itu kalau kita lihat ya, ada kemiripan sebenarnya antara sistem demokrasi dengan sistem negara di masa Rasulullah. Nah, yang pertama adalah Rasulullah itu tidak hanya mengandalkan Al-Quran dan Sunnah ya, beliau juga menciptakan yang namanya Piagam Madinah ya, atau dalam literatur bahasa Arab itu ya seperti itifakiyat lah ya, kesepakatan dengan seluruh penduduk Madinah. Dan itu kalau kita baca ya, itu ada sekitar puluhan pasal ya. Yang ini bisa kita artikan ini adalah undang-undang buatan Nabi Muhammad dan para sahabat ya. Artinya Al-Quran dan Sunnah itu tidak cukup ya untuk membangun sebuah konsesi sebuah negara, diperlukan instrumen lain ya, kesepakatan bersama untuk aturan-aturan. Antara lain kalau di Piagam Madinah itu ya semuanya setara ya. Barang siapa berbuat salah itu akan dihukum, siapapun dia, agamanya apapun itu. Aku depan. Oke, ntar saya izin dulu ya. Ya, mohon maaf iklan ya. Maklum nih ada anak kecil. Ya, jadi yang ingin saya katakan adalah, dan Nabi Muhammad itu tidak melakukan otoritarianisme ya. Beliau tidak melakukan pemaksaan ya. Jadi semuanya dipaksa, misalkan kalau nggak mau ikut ditembakin, itu kan enggak ya. Jadi beliau melakukan kesepakatan. Jadi orang-orang di Madinah memilih beliau sebagai pemimpin dengan rela ya, dengan keridhaan hati. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Maka apabila ada sebuah negara muslim, apalagi gerakan separatis ya, ingin menciptakan negara Islam dengan pemaksaan ya, yang tidak mau ikut dipenggal gitu ya, itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena beliau pun datang ke Madinah sebagai orang biasa, tidak pernah memaksa siapapun untuk ikut perang ya. Jadi beliau tidak melakukan pemaksaan sama sekali. Bahkan di malam pertama beliau hadir di Madinah, itu beliau tidur di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau itu kalau teman-teman baca Sirah Ibnu Hisham, beliau itu tidurnya tidak di kasur ya. Jadi Nabi Muhammad itu mendapati rumahnya Abu Ayyub itu ada dipannya dan tidak cukup untuk semua orang ya. Jadi kalau Nabi Muhammad tidur di situ, antara Abu Ayyub yang diranjang atau Nabi Muhammad yang diranjang, tidak bisa cukup untuk semuanya. Maka akhirnya Nabi Muhammad meminta kepada Abu Ayyub supaya beliau diizinkan tidur di bawah. Ya, bayangkan Nabi Muhammad yang tidur di rantai ya, Abu Ayyub yang tidur di atas kasur atau ranjang gitu ya. Ini menggambarkan betapa Nabi Muhammad mengajarkan kesetaraan ya. Meskipun beliau nabi dan nantinya menjadi pemimpin negara Madinah, tapi beliau tidak menjadikan diri sebagai spesial ya. Bahkan beliau sangat rendah hati ya, memuliakan tuan rumahnya. Dan ini kita temukan di masa Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau kita kaji lagi, memang betul tadi ya sudah dibahas ya, memang tidak ada perintah untuk menjadikan apakah sistemnya monarki ataukah demokrasi ya, tapi yang pasti intinya syuro ya, kesepakatan bersama, tidak ada paksaan. Dan kalau kita lihat sistem di khilafah
ya selama 30 tahun kurang lebih dari tahun 11 Hijriah sampai 41 Hijriah, itu semuanya yang dipilih yang paling kompeten, ya, bukan berdasarkan keturunan darah. Nah, seandainya keturunan berdasarkan keturunan, maka tentu saja Abu Bakar tidak akan memilih Umar, ya. Pasti dia pilih anaknya Abdullah bin Abu Bakar. Begitu juga Umar. Beliau tidak akan menunjuk 6 orang calon, ya, tetapi pasti menunjuk anaknya gitu kan. Artinya apa? Artinya harusnya yang dipilih adalah yang paling kompeten. Tadi ya sudah disebutkan ya menurut Ibnu Taimiyah itu ya, bahwa syaratnya adalah kekuatan tubuh dan juga ilmu pengetahuannya sudah mapan. Nah, tetapi sayang sekali di tahun 41 Hijriah, Muawiyah itu mengganti sistem ya, dari tadinya demokratis ya, pemilihan berdasarkan kesepakatan, penunjukan terhadap siapa yang paling kuat, paling siap ya, tapi malah dijadikan sistemnya monarki. Dan ini menjadikan umat Islam kembali lagi ke masa jahiliyah ya, ke masa dinasti-dinasti zaman-zaman Romawi Persia. Dan itu yang terjadi ya. Karena Muawiyah ini kalau teman-teman baca sirahnya, beliau itu punya aktivitas harian baca sejarah raja-raja masa lalu. Jadi beliau itu tidur habis Isya, bangun tengah malam, baca buku-buku sejarah sampai subuh ya, tidak tidur lagi, sholat malam dan bekerja. Jadi itulah yang membuat beliau mungkin ya terinspirasi mendirikan sebuah dinasti baru ya. Dan kalau teman-teman baca sejarah, baca hadis, mohon maaf, Rasulullah pernah bersabda, al-khilafatu salasuna aman summa yakunul muluk. Jadi khilafah itu hanya berlangsung 30 tahun, setelah itu akan ada raja-raja. Dan ini jadi kenyataan ya. Kita lihat kalau dihitung khilafah Islamiyah, khilafah Rasyidah ya, itu hanya 30 tahun. Dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 41 Hijriah. Setelah itu baru dinasti Bani Umayyah ya. Setelah itu dinasti Bani Abbas, ada dinasti Bani Fatimiyah ya, ada lagi Utsmaniyah dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ditanya sistem apa yang diajarkan Islam, menurut saya ya syuro tadi ya, kesepakatan bersama, tidak otoritarian. Sedangkan Muawiyah ya, kalau kita lihat, dan menarik sekali ini pandangannya Bernard Lewis ya, saya pikir benar juga pandangannya beliau. Jadi dia bikin buku judulnya The Middle East ya, sejarah Timur Tengah. Dia mengatakan keputusan Muawiyah mendirikan dinasti itu membuat umat Islam tidak lagi setara ya. Padahal Islam kan mengajarkan kesetaraan ya, tidak ada lafadz lil arabi nal ajami ya. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap orang non Arab. Keutamaan hanya dengan takwa. Tetapi Muawiyah membuat itu berubah ya. Jadi seolah-olah yang pantas memimpin, yang boleh memimpin hanya yang memiliki darah Bani Umayyah ya, darah Arab. Yang lain tidak boleh gitu kan. Jadi beliau menciptakan separasi ya, pemisahan antara orang yang berkuasa dan tidak berkuasa. Jadi seolah-olah ada kaum bangsawan dan non bangsawan gitu ya. Jadi menurut Bernard Lewis, beliau ini malah menciptakan pemisahan ya antara umat muslim, perpecahan. Dan tadinya rata ya, tadinya semua setara, tapi di masa beliau jadi terpecah. Dan itu terjadi sampai masa dinasti Daulah Utsmaniyah. Jadi kalau saya pribadi ya, tadi kan Pak Gutamu berpendapat monarki itu lebih Islami. Kalau saya pribadi berpendapat yang demokrasi itu lebih Islami menurut saya. Itu menurut saya, tapi ya teman-teman pasti punya pendapat masing-masing. Dan kenapa begitu? Karena di dalam demokrasi tidak ada otoritarianisme ya, semua bebas berbicara, dan bahkan di zaman khilafah pun ada demo ya. Di masa Utsman itu umat muslim bebas demo, bahkan tidak dibunuhin sama Utsman ya, beliau membiarkan saja. Meskipun akhirnya beliau yang tewas ya, dikeroyok oleh massa ya. Tapi memang sulit ya, membuat sebuah negara menjadi demokratis itu memang tidak mudah ya. Tetapi saya pernah baca sebuah penelitian ya, yang saya lupa ini yang buat siapa ya, tapi dia meneliti bahwa negara yang berhasil demokrasinya itu akan mengalami perbaikan di semua bidang. Dan kita bisa lihat contoh yang sederhana adalah dua Korea ya, utara dan selatan. Nah, ini menarik karena dua-duanya sama-sama berbahasa Korea, etnisnya sama, tetapi yang di utara memilih otoritarian ya, dan dia mirip dengan monarki absolut ya, karena rajanya ya presidennya itu sama-sama
sistemnya seperti kerajaan, nanti menurun kepada anaknya. Sedangkan yang di selatan memilih demokrasi. Ya, jadi kita lihat perubahannya lebih cepat di selatan ya, perkembangan peradabannya, baik itu kesejahteraan, ekonomi, politik ya, bahkan masuk ke peradaban lain seperti kesenian ya, kebudayaan juga lebih berkembang. Bahkan Korea Selatan itu sampai sekarang sudah memasuki 12 ya. Ke-6 ya, sudah masuk ke, kalau nggak salah, Republik ke-6, artinya sudah terjadi 6 kali reformasi. Jadi setiap reformasi membawa perubahan sendiri-sendiri, meskipun tentu banyak resiko ya, kalau kita mau berubah jadi demokrasi akan banyak ya pro dan kontra, termasuk bahkan presidennya kadang dibunuh ya, seperti di Amerika kayak Abraham Lincoln ya, kemudian Kennedy ya, John F. Kennedy. Kalau di Korea juga ada yang terbunuh ya, 1 orang. Alhamdulillah di Indonesia belum ada yang terbunuh presidennya ya, mudah-mudahan tidak ada. Dan itu mungkin resikonya dan juga tantangannya untuk yang demokrasi ya. Tapi kalau teman-teman kaji juga pemikir-pemikir Muslim di masa pembaharuan, contohnya terutama sekali pastinya Jamaluddin Al-Afghani ya, itu beliau memang menganjurkan sistem demokrasi. Jadi tidak monarki absolut ya. Raja berkuasa di atas segalanya tidak, tetapi di atasnya ada musyawarah. Jadi harus ada ya semacam parlemen ya yang mengontrol semuanya. Jadi saling menasihati satu sama lain, dan harus ada undang-undang. Itu juga yang diajukan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Dan pemikiran Jamaluddin ini sebenarnya coba diterapkan oleh Pakistan ya. Tapi ya itulah sulit ya. Banyak sekali gerakan separatis dan juga kudeta yang terjadi di Pakistan. Tapi Pakistan ya masih eksis ya sampai hari ini, bahkan pertumbuhan penduduknya sangat bagus. Jadi saya pernah baca prediksi bahwa di abad ini sepertinya nanti Pakistan akan menyalip Indonesia sebagai negara muslim terbesar. Dan saya pribadi sebenarnya punya teori begini ya teman-teman. Kalau di di dunia Eropa itu kan mereka orang-orang Protestannya kabur ya ke Amerika, dan di sana mereka mendirikan sebuah negara yang benar-benar demokratis ya. Dan akhirnya menjadi negara Kristen terbesar ya, demokrasi terbesar di dunia Kristen, yaitu Amerika itu ya. Nah, sedangkan orang-orang Muslim di Timur Tengah itu larinya ke Indonesia ya. Indonesia. Kemudian nanti akhirnya membuat sebuah peradaban baru ya, peradaban Islam yang demokratis di Indonesia ya, meskipun tidak semuanya isinya orang Arab ya, tetapi orang Arab juga berperan banyak di Indonesia. Bahkan saat ini gubernur Jakarta ya orang Arab meskipun sudah sekian generasi ya. Ya itu mungkin tambahan yang ingin saya sampaikan mengenai hal ini ya. Dan itu menarik juga pendapatnya Mas Bahal tadi ya tentang partai ya. Kenapa partai Muslim tidak bisa berkuasa? Ini menarik sekali. Saya memperhatikan juga di Mesir ya. Oke, sebentar, ini mau habis nih casan. Saya nyari casan dulu. Nah, di Mesir itu dulu ada sebuah partai yang itu mungkin teman-teman tahu, Ikhwanul Muslimin ya. Ikhwanul Muslimin ini mereka mendirikan sebuah partai yang namanya Hurriyah wa Adalah. Nah, Hurriyah wa Adalah artinya kebebasan dan keadilan. Ya, mirip ya kayak di Indonesia ada PKS. PKS sebenarnya juga masuk ke jaringan Ikhwanul Muslimin internasional ya. Dan di sana menang ya, tahun 2011 itu mereka menang politik ya, jadi sebagai partai mayoritas kurang lebih 30% Ikhwanul Muslimin. Nah, tetapi dalam perjalanannya Ikhwan itu dia punya namanya mursyid ya, majelis mursyid. Jadi kayak mirip kayak Iran, sistemnya mirip kayak Iran. Jadi ada dewan pakar partainya ini menjadi badan tertinggi lah kalau di Iran kan. Kalau di Mesir itu dianggap juga sebagai unsur penting dalam politiknya Ikhwanul Muslimin. Dan ketika Muhammad Mursi memimpin ya, kebetulan saya masih di sana, itu agak kacau kondisinya. Jadi bensin itu pada susah ya. Jadi kalau di pom bensin itu ngantrinya panjang sekali, udah gitu listrik juga sering mati zaman beliau itu. Jadi nah, rakyat itu nggak tahu apakah itu manipulasi dari musuh-musuh politiknya atau tidak ya. Pokoknya rakyat itu jadi tidak suka saja dengan Ikhwanul Muslimin. Akhirnya mereka demo besar-besaran, lebih besar daripada demo tahun 2011
10 2011 itu ya lebih besar lagi. Jadi demo untuk Hosni Mubarak tidak sebesar demo menurunkan Mursi. Itu besar sekali di masa penurunan Mursi itu. Akhirnya, dan yang gawat lagi kalau di Mesir itu adalah MPR-nya tidak mau rapat. Ya, MPR-nya tidak mau rapat. Jadi kacaunya kan seperti itu ya. Dan sistemnya agak beda di Mesir. Jadi mereka itu punya namanya Dewan Tertinggi Militer. Nah, Dewan Tertinggi Militer itu lebih tinggi daripada MPR-nya. Itu yang agak kacau di sana. Karena mereka memang mendirikan republik dengan dasar kudeta ya. Jadi tadinya ada Raja Farouk di Mesir itu dikudeta oleh jenderal-jenderal bebas ya, istilahnya jenderal-jenderal hur ya. Jadi seperti Muhammad Najib ya, Anwar Sadat, itu mereka geng-gengnya akhirnya mengkudeta. Dan akhirnya dikudeta ya, Muhammad Mursi dikudeta, beliau diculik. Kita tidak tahu beliau ada di mana ya. Jadi beliau saya sebut sebagai presiden yang hilang karena tidak ada yang tahu ditaruh di mana. Dan kemudian demo besar-besaran di sana ya. Akhirnya pendukung Mursi tidak terima ya. Dan akhirnya ditembaki oleh orang militer. Itu yang wafat 500 orang kurang lebih dalam satu hari itu. Kebetulan saya ada di dekat lokasi di Rob'ah, jadi ada asrama orang Indonesia dekat situ ya. Saya lagi di situ. Jadi saya dengar juga teriakan-teriakannya itu ya saat ditembak itu. Termasuk aroma gas air matanya sampai ke wilayah kita juga. Dan besok paginya kita lihat itu sudah pada hancur ya. Masjid pun terbakar. Jadi masjid yang ada di tempat lokasi dekat demo pendukung Mursi itu dibakar ya. Tapi setelah itu dibangun lagi. Ya, saya tidak melihat secara langsung, nggak berani, takut kena peluru nyasar ya. Jadi saya nontonnya di YouTube, saya lihat di YouTube itu memang mengerikan sekali. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya rakyat itu tidak pusing-pusing ya, mereka yang penting kebutuhannya terpenuhi gitu ya dan lain sebagainya. Jadi artinya Partai Islam pun kalau seandainya bisa mewujudkan itu, mereka bisa jadi mayoritas. Cuman kan masalahnya di Indonesia terpecah-pecah gitu ya. Partai Islamnya sekian banyak. Seandainya disatukan tentu akan lebih besar. Tapi saya pikir memang kalau dalam politik tentu saja lebih condong kepada maslahat ya. Kita tidak melihat apakah dia mungkin presidennya hafal Quran atau mungkin Qurannya bagus, tapi kalau kinerjanya nggak bagus kan kita juga nggak akan milih gitu ya. Kita juga agak pragmatis gitu kan sebagai rakyat ya. Mungkin itu bisa menjadi ya bahan pertimbangan juga supaya para politisi juga membuat sebuah kompetensi ya yang baik. Ya, yang menarik juga di bukunya, saya pernah baca biografinya Gus Dur yang tulisannya saya lupa namanya. Ya, itu orang Australia, penulisnya, the profesor ya. Jadi beliau mengkritik partai PKB yang tidak bisa menghasilkan politisi yang mumpuni begitu. Jadi PKB dan NU ya secara umum itu punya massa luar biasa besar, tetapi belum bisa menghasilkan politisi yang benar-benar capable gitu ya, benar-benar kompeten secara nasional. Itulah yang membuat kenapa orang tidak memilih, karena orang kan pasti melihat tokohnya ya, tidak terlalu melihat partainya, tetapi tokohnya bagaimana kompetensinya ya. Seperti misalkan SBY, meskipun partainya Demokrat gitu kan, gurem ya, baru muncul partainya, tetapi karena ketokohannya sudah kuat, beliau akhirnya jadi pemenang di pemilu. Nah, sedangkan bisa jadi yang sudah besar ya seperti PKB dengan masanya yang juga besar, karena tidak ada figur pemimpin Muslim yang benar-benar kompeten gitu ya. Nah, itu juga menjadi tantangan juga ya. Dan itu juga jadi sebuah studi ya. Itulah kenapa Demokrat bisa sedemikian besar, karena mereka itu memilih SBY. Yang SBY saat itu belum punya partai, akhirnya sama-sama win-win solution gitu kan. Itu tantangan kita bagi partai Islam ya. Seandainya memang bisa muncul ya seorang politisi yang kompeten, saya yakin ya bisa suatu saat berkuasa ya partai Islam. Mungkin seperti di Turki ya, Erdogan yang beliau ya kompeten ya, dan akhirnya ya bertahan cukup lama, meskipun menurut saya itu agak berbahaya juga bagi demokrasi ya. Harusnya ada perpindahan kekuasaan ya yang stabil. Ya, saya rasa itu salah satu kekuatan Amerika ya. Kalau teman-teman baca sejarah Amerika dari tahun 1774 ya, mereka itu
stabil itunya perpindahan kekuasaannya. Tidak ada yang berkuasa puluhan tahun seperti di negara-negara Asia Tenggara atau mungkin di Timur Tengah begitu ya. Nah, perpindahan yang stabil ini menurut saya mencegah mereka mendapatkan pemimpin yang lemah. Jadi sebelum lemah diganti yang kuat lagi, yang lebih muda ya. Sebelum lemah diganti lagi. Itu adalah salah satu kelemahan sistem monarki. Jadi kalau teman-teman baca sejarah Daulah Bani Umayyah, ada satu khalifah namanya itu Muawiyah bin Yazid. Nah, beliau ini nggak mau jadi khalifah, tapi dibaiat oleh umat muslim ya, karena diberi wasiat dari bapaknya, Yazid bin Muawiyah. Dia tidak mau jadi khalifah, disuruh jadi khalifah ya, tidak pede, tidak kompeten, akhirnya dia mengurung diri di rumah, kemudian meninggal muda ya. Akhirnya tidak ada khalifah. Nah, setelah itu nanti ada lagi khalifah yang lemah lagi, namanya Walid bin Yazid. Ini juga gaya hidupnya hedon gitu ya, dan lain sebagainya. Akhirnya orang muslim tidak suka, dikudeta, dibunuh, dan lain sebagainya. Nah, sistem demokrasi mencegah hal itu ya. Jadi sebelum ini pemimpinnya tua, kita pilih lagi ini yang baru. Nah, ini disampaikan juga oleh SBY dalam bukunya. Saya baca bukunya yang selalu ada pilihan. Itu tulisan beliau sendiri, lumayan tebal itu ya, tapi asik sekali bacanya. Di situ beliau mengatakan kenapa harus 10 tahun sekali diganti ya, maksimal 10 tahun. Karena menurut SBY, setelah 10 tahun akan tercipta lingkaran kekuasaan. Nah, lingkaran kekuasaan ini ya, kalau tidak diganti akan korup. Jadi ada sebuah istilah yang disebut oleh SBY dalam bukunya itu, power tends to corrupt. Jadi kekuasaan itu cenderung korup. And absolute power corrupts absolutely. Dan kekuasaan yang absolut itu korupsinya absolut juga. Korupsinya absolut juga. Nah, ini mungkin kita temui di Brunei. Tadi kan ada Mbak Ekan yang udah lama tinggal di Brunei ya. Dan di Brunei itu menarik sekali karena rajanya ya sekaligus perdana menteri ya, sekaligus menteri keuangan, sekaligus menteri pertahanan gitu ya. Dan ini tentu saja membuka pintu korupsi yang sangat lebar gitu kan. Dan itu tidak bisa dicegah ya hal seperti itu ya. Nah, maka di dalam demokrasi hal seperti itu diminimalisir ya dengan pergantian yang berkala. Dan itu mencegah terjadinya lingkaran kekuasaan tadi yang akhirnya menjadi korup ya. Ya itu mungkin, tapi pilihannya memang ada plus minusnya ya. Saya pribadi memandang demokrasi kadang minus juga, terutama di masalah hutang piutang ya. Jadi negara-negara demokrasi itu hutangnya luar biasa ya. Apalagi kalau teman-teman lihat di dunia ini ya, negara-negara yang kelihatannya kaya kayak Prancis, Italia itu hutangnya gila-gilaan ya, termasuk juga Jepang ya. Ya itu mungkin karena efek demokrasi yang terlalu bebas ya, mereka bikin program macam-macam, nggak punya duit pun ngutang-ngutang ya. Sedangkan negara yang monarki mereka lebih berpikir jangka panjang ya. Jadi mereka lebih stabil, mata uangnya juga lebih kuat-kuat ya. Devisanya ya, cadangan devisanya juga besar-besar ya. Tapi memang secara peradaban akan lebih maju yang demokrasi. Ya kalau kita lihat sekilas ya, seperti itu ya. Itu mungkin pandangan saya. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi atau ditambahkan teman-teman. Baik, sudah cukup mungkin ya. Cukup Pak, cukup. Baik, ya kita foto dulu mungkin terakhir. Setelah ini silakan cek kelas emas ya. Nah, kita manfaatkan kelas emas. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah. Pak Is, izin Pak Is. Ya. Iya, silakan. Yang kuis di emas itu gimana ya Pak? Maksudnya kita kerjakan sekarang atau gimana Pak? Iya, silakan. Boleh dari sekarang. Silakan dicoba aja. Kalau ada masalah nanti coba kabari saya aja. Saya juga baru belajar coba-coba itu. Kalau ada masalah nanti saya bisa coba tanya teman-teman yang lain. Baik Pak, terima kasih. Japri aja nggak apa-apa ya. Sama-sama. Kaki,
Yang suka nyanyi. Tunggang dan cicit, tunggang cicit, tunggang dan cicit, tunggang dan cicit, tunggang. Chinh đen trên chi đọc đi cho đi đi chi em Yang ada, ntar dulu dah. em Apa itu? Apa itu? Apa itu? Papa pipi jola. Cak kaki ya, mau mandi nggak kakak? tapi tahu saja Abi gak jual mau tapi jadi tidak merasa enak lagi. Tapi ngajarnya. Ya udah, sebentar papi mau posting gambar dulu. Ini yang papa udah ngajarnya. Udah. Mada udah ngajarnya. Udah. Oh, Mada tuh ada makanan enak tuh. Ada fried chicken tuh. Fried chicken. Mada mau makan fried chicken. Ada chicken. Papi bukan chicken. Papi. Chicken ya? Chicken. Iya. Sekarang tuh ayamnya nggak itu tapi ayamnya nggak brokoli itu loh, nggak brokoli. Maksudnya? Papi lihat. Oh. Ding. Jadi balik. Papi tidak kuat. Iya. Papa kuasa angkat ini. Iya. Mandi biar nggak gerak. Makanya jangan kebanyakan tidur, duduk. Jangan biasanya buang. Nah, sekarang kamu sendiri, sekarang kamu tinggal sabar aja. Sabar. Nah, kayak begitu kalau kamu nggak mau dengerin aku, minum es dulu kayak begitu. Kamu tuh, Mama boy. kamu tuh punya penyakit bengek. Ya, kalau minum es kayak begitu, aku juga kalau minum es melulu kayak begitu sama kayak kamu. Makanya papi minum esnya dikit-dikit aja takut No, masuk. gak apa-apa minum es, tapi cuma sedikit aja nyobain sekali. Kamu jangan seharian tuh dari pagi sampai malam dari kemarin. Enak ya, Cak? Itu dari dapat piala itu, dia beli es kiko, habis itu dia minta lagi beli apa kalau beli kopi jelly. Rasa itu. Enak di sana. Yuk kita mandi ya, kita makan. Ya, kakak. Cepat deh, Cak. Nanti udah makan Kakak minggu mandi tadi. biar wangi. Cepat tadi gerak lagi gerak.
foto ke majalah Anus tapi kok